Timnas Indonesia banyak cibiran dari media Vietnam. Namun dibalas dengan omongan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bikin media Vietnam tercengang. Ball cannot be start from the bottom or the top. Sometimes you. Timnas Indonesia bakal mendapat keuntungan lawan Cina dan Jepang? Simak video ini sampai selesai, agar kamu tidak salah paham. Media Vietnam menyoroti ucapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait peluang Timnas Indonesia pada Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal melakoni 2 laga terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025, lalu melawat ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Salah satu media Vietnam, Tet Hao 247 mengatakan bahwa Erick Thohir memiliki pandangan luar biasa terkait peluang skuad Garuda pada 2 laga penting tersebut. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, meyakini Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Cina dan Jepang di 2 putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Tet Hao 247, dilansir Rabu, 23 April 2025. Yang menarik, dalam percakapan terakhir, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir membuat kejutan besar saat ia optimistis timnya mampu mengalahkan kedua lawannya, Cina dan Jepang. Sekali lagi, kita harus optimis. Posisi kedua memang tidak mudah, tetapi kita tidak pernah tahu. Sepak bola adalah sepak bola. Jika kita bisa mengalahkan Tiongkok dan Jepang, itu sungguh tidak mudah, ujar Erick Thohir. Saya tidak ingin menganggap remeh tim manapun, terutama Jepang, karena kami akan bermain tandang. Tapi, dalam sepak bola, peluangnya selalu 50-50, tambahnya. Dia mengenang kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Australia pada Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, ketika kami yakin bisa bermain imbang dengan Australia, tetapi kemudian kalah 1-5, itulah sepak bola. Sebenarnya, itulah sepak bola. Maksud saya, apapun hasilnya, Anda tidak bisa tidur nyenyak, katanya. Ya, kalau menang kamu tertawa, kalau kalah atau seri kamu sedih, tidak gembira. Anda bisa berkata, oh, hasil seri itu bagus, tetapi tidak, kami benar-benar harus menang, tuturnya. Bayangkan kalau kita kalah. Saya kira sepak bola selalu bikin susah tidur. Jadi, persiapan untuk Juni mendatang harus benar-benar serius, karena tinggal 2 pertandingan final lagi, tegas Presiden PSSI itu. Sejatinya, tim Indonesia masih punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara kedua grup. Namun, ini adalah tugas yang sulit, karena mereka dipaksa untuk memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka, dan bergantung pada hasil dari 2 pesaing langsung mereka, Australia dan Arab Saudi. Target yang paling mungkin bagi Indonesia adalah posisi ketiga, atau keempat. Mereka membutuhkan setidaknya 4 poin untuk melaju ke babak kualifikasi keempat, dan dapat sepenuhnya berpikir bahwa untuk mendapatkan 4 poin adalah dengan mengalahkan Cina, dan bermain imbang dengan Jepang, tim yang telah memesan tiket ke Piala Dunia 2026. Jika ini yang terjadi, tim Indonesia akan memastikan tempat di babak kualifikasi keempat. Di babak ini, mereka harus memuncaki grup untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Jika hanya menempati posisi kedua, Indonesia akan melaju ke babak kualifikasi 5 untuk memperebutkan 1 tempat di play-off antar regional. Di sisi lain, media Vietnam mulai ikut campur soal naturalisasi Timnas Indonesia. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan hasil positif bagi perkembangan Timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Tom Haye berhasil mengangkat performa Garuda ke level yang lebih kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Meski terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa naturalisasi adalah jaminan prestasi, program ini terbukti membawa angin segar. Menariknya,
Keberhasilan Indonesia ini juga mulai diikuti oleh negara-negara tetangga. Vietnam dan Malaysia misalnya, sama-sama aktif menjalankan strategi serupa untuk memperkuat tim nasional masing-masing. Malaysia memilih pendekatan yang relatif mirip dengan Indonesia, yaitu mencari pemain keturunan Melayu atau Asia Tenggara. Mereka menyoroti keberhasilan naturalisasi Nguyen Xuan San, pemain asal Brasil dengan nama lahir Rafaelson. Meski tidak memiliki garis keturunan Vietnam, ia dianggap pantas mendapat paspor Vietnam karena kontribusi dan performanya di Liga Vietnam sejak 2020. Media dan supporter Asia Tenggara telah menyatakan kekaguman terhadap sepak bola Vietnam karena kami secara selektif dan strategis memilih pemain naturalisasi, tulis Phap Luat, Rabu, 23 April 2025. Media itu juga menyindir pendekatan naturalisasi massal yang dilakukan oleh negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan China. Alih-alih melakukan seleksi massal seperti tim-tim lain, publik memuji pemain naturalisasi kami, seperti Nguyen Xuan San, yang dinilai berbeda dari pemain naturalisasi negara lain. Vietnam menekankan bahwa naturalisasi mereka tidak menghilangkan identitas permainan. Tren naturalisasi sepak bola Vietnam masih mempertahankan jati diri, tidak kehilangan gaya bermain dan semangat juang, lanjut Phap Luat. Mereka memuji integritas dan sikap Rafaelson sebagai faktor utama kesuksesannya menjadi bagian dari tim nasional. Bandingkan dengan Indonesia, yang dalam beberapa waktu terakhir justru mulai lebih fokus kepada pemain berdarah Indonesia. PSSI menarget pemain keturunan yang punya rasa keterikatan emosional dengan tanah air, seperti Justin Hubner dan Jai Itzes. Ini menjadi pembeda dengan era awal naturalisasi, seperti saat Christian Gonzalez, striker asal Uruguay, menjadi ikon timnas karena performa gemilangnya di Liga Indonesia. Di sisi lain, media Malaysia juga kerap memberikan komentar yang terkesan ikut mencampuri strategi naturalisasi Indonesia. Beberapa analis dan media negeri jiran mempertanyakan keabsahan serta dampak jangka panjang program naturalisasi PSSI, meskipun mereka sendiri menjalankan program yang tidak jauh berbeda. Hal ini kerap memancing debat di kalangan supporter ASEAN tentang siapa yang lebih berhak atau murni dalam membangun tim nasional. Dengan laga penting melawan China dan Jepang di depan mata, serta isu cedera yang menghantam sejumlah pemain seperti Kevin Dix dan Ragnar Oratmangoen, PSSI pun dikabarkan mulai menjajaki nama-nama baru untuk dinaturalisasi. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang demi menjaga daya saing timnas Indonesia, sekaligus merespons dinamika regional yang semakin kompetitif. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, agar Mimin makin semangat membuat berita bola aktual lainnya. Terima kasih.